Seorang penunggang kuda hitam di belakangnya berkata, "Kudengar penghalang Gunung Jinting begitu sulit ditembus, bahkan jika 10 Master Alam Yuan Shenji kerja sama untuk menghancurkannya. Formasi ini sungguh menakjubkan." Fen Siwen mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kalian berempat akan ikut aku naik gunung. Sisanya tunggu di sini. Sesuai perintah Anda." Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas menuruni tangga. Secepat kilat, orang yang datang adalah Ming Xin. Ming Xin berhenti agak jauh dari penghalang. Sekilas, memang benar itu adalah pengendara hitam yang saya lihat di hutan hari itu. Pria di depan, mengenakan baju zirah gelap dan topeng harimau hitam, dengan sosok kekar, adalah Leng Luo yang legendaris. Mengerikan sekali. Ming Xin tidak berani gegabah. Ia pun membungkuk dan berkata, "Tuanku ingin bertemu denganmu." Fen Siwen meliriknya dan berkata perlahan, "Murid keempat pavilion surga iblis, Ming Xin. Demi guru kita yang terhormat, aku tidak akan menyalahkanmu atas kematian 4 prajurit kavaleri hitamku. Senior, kamu berpikiran luas sekali sampai-sampai aku malu pada dirimu sendiri. Tapi aku juga melindungi diriku sendiri. Mereka terus mengejarku," kata Ming Xin. Seorang prajurit kavaleri hitam di belakang Fen Siwen berkata dengan dingin, "Bukankah kau yang menyelinap ke perkemahan kavaleri hitam terlebih dahulu? Aku khawatir kau belum memberitahuku dengan cukup. Kalau Tuan menyalahkanku, aku takkan sanggup. Siapa Tuan? Kurasa aku tak perlu memperkenalkan diri, kan?" Ming Xin terus memanggil mereka, "Guru," dan menghalangi mereka dengan erat. Fen Siwen mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak menyela, lalu berkata dengan tenang, "Karena Tuan kami yang terhormat telah mengundang saya dengan tulus, bagaimana mungkin saya menolak? Silakan pimpin jalan." Dilihat dari gelarnya, dia adalah orang yang percaya diri. Tapi Ming Xin masih menyukai orang-orang seperti Zuo Xinchan. Setidaknya dia merasa nyaman ketika Zuo Xinchan memanggilnya Tuan Empat. Sayangnya, Zuo Xinchan sudah meninggal. Tuanku bilang, "Pergilah sendiri." Ming Xin menghampiri penghalang dan melambaikan tangannya pelan. Lalu sebuah celah muncul di penghalang itu. "Menarik." Fen Siwen mengangguk. Fen Siwen memimpin dan berjalan masuk. 4 ksatria hitam lainnya melangkah masuk ke penghalang satu demi satu. Ketika giliran ksatria hitam terakhir tiba, ia berhenti, menatap Ming Xin, dan berkata, "Aku murid keempat pavilion langit iblis. Jika kau berkesempatan, tolong ajari aku beberapa jurus." "Kata guruku, jangan berkelahi sembarangan," kata Ming Xin dengan tenang, tanpa tersipu atau jantungnya berdebar kencang. Ksatria hitam itu mengikuti tanpa berkata apa-apa. Kelimanya mengenakan topeng, dan tidak seorang pun tahu apa ekspresi mereka. Mereka memarkir kuda hitam di kaki gunung dan menaiki tangga menuju pavilion surga iblis. Di tengah perjalanan, Fen Siwen tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan tenang, "Siapa yang menyelinap?" Sosok berbaju hijau bergerak melalui hutan di sebelah kanan, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Yuaner kecil berdiri di batang pohon dan berkata, "Jelek sekali." Dia mengatakan, "Jelek, bukannya menakutkan. Tuan, pavilion surga iblis ini terlalu tidak sopan kepada kami. Kalau tidak..." Fen Siwen mengangkat tangannya dan memotongnya. Lalu teruslah mendaki. Jika ia bisa menoleransi Ming Xin membunuh 4 ksatria hitam dan bahkan marah atas penghinaan semacam itu, lalu bagaimana mungkin ia masih menjadi pemimpin ksatria hitam? Dulu, ketika ia berada di puncak daftar hitam, ia menerima jauh lebih banyak penghinaan daripada ini, dan sekeras apapun penghinaan itu, ia tak pernah memasukkannya ke dalam hati. Bertahun-tahun berlatih telah lama membuatnya mampu memahami semua ini. Setelah melihat orang-orang, Xiao Yuaner meringis pada Ming Xin dan terbang kembali ke gunung. Mungkin hanya dia yang bisa naik turun gunung dengan bebas dan tanpa hambatan. Lagi pula, sang guru sangat menyayanginya. Ming Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Adik perempuanku memang seperti ini, tolong jangan marah." Fen Siwen berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa." Sesaat kemudian, semua orang datang ke pavilion surga iblis dan perlahan berjalan memasuki aula. Ming Xin melirik sekeliling dan mendapati Zoe dan Ye Tianxin juga ada di sana, tetapi mereka duduk di kursi dan tanpa sedikit lelah.
Yo Jifeng, Pan Zhong, dan Duan Musheng juga berdiri di sebelah kiri. Fen Siwen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berdiri tegak. 4 bawahannya berdiri membentuk persegi dan mengikuti di belakangnya. Aula menjadi sunyi, dan perhatian semua orang terpusat pada kelima orang ini. Tatapan Fen Siwen langsung tertuju pada Luyo, lelaki tua yang duduk di aula. Saat mata mereka bertemu, Fen Siwen merasa ragu. Ada desas-desus bahwa masa hidup Ji Tiandao akan segera berakhir, dan setelah sekitar 1000 tahun berlatih, ia akan kembali ke dunia saat kiamat tiba. Kemampuan Fen Siwen untuk menilai energi kehidupan berbeda dari orang biasa. Pria tua yang terkenal di dunia di hadapannya itu benar-benar hanya memiliki sekitar 15 tahun lagi untuk hidup. Mengenai kultivasinya, ia tidak bisa merasakannya, memaksanya sama saja dengan provokasi yang tidak bijaksana. Fen Siwen, perkenalkan Senior Ji. Fen Siwen berbicara lebih dulu, tidak rendah hati maupun sombong, tidak terburu-buru maupun lambat. Keempat bawahannya pun membungkuk serentak. Luyo tidak bisa melihat ekspresi mereka. Ia tampak sangat tenang dan emosinya tak terbaca. Ia berkata, "Silakan duduk." Arti kedua kata ini sangat jelas. Mengabaikan, merendahkan, dan berbicara dengan nada superior. Fen Siwen duduk dan membungkuk, lalu berkata, "Kudengar Senior Ji ingin bertemu denganku. Aku tak berani mengabaikannya. Jadi aku sendiri yang memimpin kavaleri hitam dan berkuda tanpa henti menuju pavilion surga iblis. Kira-kira apa saran Senior Ji untukku?" Luyo mengelus jenggotnya, mengarahkan jarinya ke arah Ye Tianxin, dan berkata, "Apakah kamu mengenali orang ini?" Fen Siwen melihat melalui topengnya dan melihat Ye Tianxin, yang sedang duduk di kursi seberangnya dengan wajah pucat yang tidak biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenalnya." Jawabannya sangat jujur. Melihat ini, Xiao Yuan terkekeh dan berkata, "Ini adalah murid ke-6 guruku, kakak perempuanku, Ye Tianxin. Bah, pengkhianat. Jadi, kau murid ke-7 pavilion surga iblis. Maafkan aku atas ketidaksopananmu," kata Fen Siwen lembut. Luyo mengangguk dan berkata dengan tenang, "Desa Yulong, apakah kamu masih mengingatnya?" Fen Siwen tidak bergerak. Baju zirahnya yang berat dan topeng gelapnya menutupi ekspresi wajahnya, sehingga mustahil mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Fen Siwen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak punya kesan apa-apa. Lagi pula, Desa Yulong terlalu kecil. Sebagai pemimpin kavaleri hitam, bagaimana mungkin dia ingat desa sekecil itu? "Mengapa kau ingin bertanya tentang Desa Yulong, kakek?" tanya Fen Siwen. "Kamu Tianxin." Luyo memanggil nama Ye Tianxin dengan anggun. Jantung Ye Tianxin sedikit berdebar kencang, dan ia hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia berkata dengan ringan, "Desa Yulong, sebuah desa berpenduduk 354 jiwa. 150 tahun yang lalu, mereka semua dibantai." Dia tidak mengatakan sisanya. Setelah Ye Tianxin meninggalkan Gunung Jinting, dia pergi untuk menyelidiki masalah tersebut. Setelah banyak kesulitan, semua temuannya mengarah kepada gurunya, pemilik pavilion surga iblis yang terkenal di dunia, Ji Tiandao. Fen Siwen mengangguk dan berkata, "Begitu, aku turut berduka cita atas pembantaian di Desa Yulong. Tapi..." Ia mengalihkan pembicaraan dan menatap Luyo. "Apakah ini alasan senior memanggilku ke sini?" "Tidak buruk," kata Luyo dengan tenang. "Apa hubungannya denganku?" "Istana dan dokumen survei tanah menunjukkan bahwa orang yang membantai seluruh Desa Yulong adalah aku." Meskipun saya tidak melihat ekspresi Fen Siwen, tetapi masih ada gerakan-gerakan kecil pada tubuhnya. Saya tidak tahu apakah saya terkejut atau gugup. Benarkah? Fen Siwen tampak terkejut ketika Luyo berbicara tentang dirinya sendiri. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresi Ye Tianxin sedikit tidak wajar. Kavaleri hitam adalah pasukan rahasia keluarga Kaisaran yang agung, jadi tentu saja mereka tidak akan tercatat dalam arsip istana, kata Luyo dengan tenang. Fen Siwen membungkuk dan berkata, "Sayang sekali, saat ini, semua orang di antara para kultivator tahu bahwa kavaleri hitam adalah dinas rahasia keluarga kerajaan." "Bukankah kavaleri hitam pergi ke Gua Tianjiang?" Luyo bertanya balik.
Dengarkan pertanyaan ini. Fen Siwen tampaknya telah menduga hal ini akan terjadi. Dia pria yang cerdas. Sejak masalah Ye Tianxin disinggung, aku mengerti apa yang ingin dikatakan Luyo. Fen Siwen tertawa serak, suaranya rendah dan bergema di seluruh pavilion surga iblis. Kita kesampingkan dulu masalah desa Yulong. Aku datang ke pavilion langit iblis untuk membicarakan sesuatu dengan senior. Bicaralah, kata Luyo, istana telah mengirim pesan. Sikap Fen Siwen pun berubah hormat. Istana tidak akan peduli dengan tindakan pavilion surga iblis sebelumnya, termasuk pembunuhan 4 ksatria hitam oleh Ming Xin. Semua ini bisa dimaafkan. Syaratnya hanya, dia berhenti sejenak, mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan berkata, itu berarti bahwa mulai sekarang, pavilion langit iblis tidak akan mengganggu keluarga kaisaran yang agung selama 10 tahun. Ruangan itu sunyi. Beberapa murid saling memandang. Baru pada saat itulah keempat bawahan kepercayaan Fen Siwen mengetahui misi perjalanan pemimpin mereka. Untungnya, misinya adalah tentang ini. Yen Agung adalah negeri yang dihuni banyak kultivator. Para kultivator kuat ada di mana-mana. Beberapa waspada terhadap kekuatan di dalam istana dan enggan campur tangan dalam berbagai konflik di dalamnya. Yang lain direkrut ke dalam istana dan menjadi kekuatan seorang tokoh terkemuka di dalamnya. Setelah jeda sejenak, Fen Siwen menambahkan, para ksatria hitam tidak mau menjadi musuh pavilion langit iblis. Mereka juga tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk melakukannya. Kata-kata ini hanyalah permintaan para ksatria hitam. Saya harap senior akan mengabulkannya. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak melanjutkannya. Ini juga menunjukkan tujuan kunjungan. Semua orang menatap Luyo, menunggu dia berbicara. Namun, Ming Xin terkekeh dan berbicara lebih dulu. Orang terakhir yang berbicara begitu arogan di sini telah meninggal. Apa? Kau ingin menirunya? Fen Siwen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku tidak berani. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, Leng Luo. Begitu dua kata ini keluar, Fen Siwen merasakan sesuatu di hatinya dan membeku. Apakah kamu mengancamku? Tidak peduli seberapa rendah hati nada bicara Fen Siwen, tidak peduli seberapa hormat dan rendah hati sikapnya. Namun, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat dapat mendeteksi sedikit ancaman dalam kalimat itu. Kekuatan pavilion surga iblis memang luar biasa. Baik Luyo sendiri, maupun 9 muridnya, termasuk Yu Zhenghai dan Yu Shangrong, tidak ada kekuatan yang akan meremehkan pavilion surga iblis. Keyakinan macam apa yang membuat Fen Siwen mengatakan ini dan meminta pavilion surga iblis untuk berhenti mencampuri keluarga kerajaan? Apa artinya ini? Fen Siwen berdiri dan membungkuk, berkata, karena kau tahu identitasku, senior, kenapa repot-repot sengaja mempersulitku? Nama Leng Luo sudah hilang 300 tahun yang lalu. Begitu pula semua dendam masa lalu. Senior lebih tua dariku, jadi seharusnya aku memanggilmu kakak. Masuk daftar hitam bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Malah, itu telah menjadi noda yang tak terhapuskan dalam hidupku. Kata-kata ini sungguh mengagumkan dan benar. Kulit kepala pendengarnya terasa geli. Bukankah lucu bahwa orang yang pernah menjadi nomor 1 dalam daftar hitam dan melakukan segala macam hal jahat tiba-tiba ingin melepaskan diri dari masa lalunya? Fen Siwen melanjutkan, soal ancaman, ksatria hitam tidak akan pernah berani melakukannya. Ksatria hitam hanya menjalankan perintah istana dan menyampaikan pesan. Jika senior menolak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ruangan itu kembali hening. Ming Xin mendengus dan berkata, mengetahui kamu akan ditolak, bukankah hanya buang-buang kata untuk berbicara? Duan Mu Seng berkata dengan jujur, kau sudah berpesan kepada pavilion langit iblis untuk tidak ikut campur dalam urusan istana. Menurut logikamu, jika aku menyetujui ini, apakah aku harus menanggungnya jika ada orang di istana yang menyerangku mulai sekarang? Adik kelima Zhao Yue disegel kultivasinya oleh istana, lalu dikirim ke altar suci untuk dinikahkan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan siapa yang akan menjelaskan pembantaian desa Yulong? Semua orang melihat ke arah Duan Mu Seng. Aku tidak menyangka kalau Duan Mu Seng yang biasanya tidak pandai berbicara, bisa mengucapkan kata-kata sinda itu. Itu sungguh mengejutkan semua orang.
Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, Leng Luo, apakah kamu mendengar dengan jelas? Apa yang ia maksud adalah bahwa ia memilih untuk menyetujui apa yang dikatakan murid-muridnya. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri beberapa peserta magang. Tahukah kamu, dulu hal seperti itu hampir mustahil terjadi. Kalau kamu tidak hati-hati dengan kata-katamu, kamu bisa kena masalah. Fen Siwen membungkuk dan berkata, tidak mudah bagiku untuk melanggar perintah istana. Kakek, kenapa repot-repot berdebat dengan istana? Tidak, kamu tidak mengerti. Luyo berdiri dan menuruni tangga sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tindakan sederhana inilah yang membuat Fen Siwen berdiri. Keempat bawahan lainnya juga sedikit khawatir. Konon, Ji Tiandao adalah iblis yang mudah marah dan suasana hatinya tak menentu. Sangat mungkin ia akan memulai pertengkaran jika berselisih paham dengan seseorang. Apakah kavaleri hitam bertanggung jawab atas pembantaian desa Yulong? Luyo akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Mata tua dan dalam itu menatap langsung ke arah Fen Siwen, memegang senjata pamungkas di tangan, menunggu jawaban. Pertanyaan ini menyebar ke seluruh aula. Ye Tianxin, yang tertekan secara mental dan lemah secara fisik, tiba-tiba membelalakan matanya ketika mendengar pertanyaan ini dan menatap gurunya dan Fen Siwen yang berdiri di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Apakah benar-benar ada cerita tersembunyi lain di balik kejadian di desa Yulong? Entah karena alasan apa, detak jantung Ye Tianxin tiba-tiba bertambah cepat. Udara menjadi kering dan pengap. Fen Siwen tidak langsung menjawab pertanyaan Luyo, tetapi berkata, bagaimana kita bisa membiarkan ras asing mendapatkan pijakan di dunia yang agung? Terlalu banyak ras asing yang menyeberangi sungai Tianjiang. Setelah mengatakan ini, dia melirik Ye Tianxin tanpa sadar. Ini setara dengan, diakui secara tidak langsung, dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa dalam situasi seperti itu, tidak ada gunanya berdebat tentang kebenaran atau menyangkal kebenaran. Jika tidak ada alasan dan bukti yang cukup, mengapa pavilion surga iblis memintanya datang ke sini? Jawaban ini membuat semua orang yang hadir saling berpandangan dengan bingung. Apakah kau mengutak-atik berkas istana dan kasus lokal? Ini aku. Fen Siwen masih tidak menyangkalnya, tetapi melanjutkan, tidak banyak orang yang bisa mengakses arsip istana. Kakek, apakah ada mata-mata di istana? Luyo tiba-tiba berbalik, mengabaikan pertanyaannya. Jadi, kau menyiramku dengan air kotor?